Good afternoon, honorable speaker. Good afternoon, honorable participants of the Sustainable Development Goals webinar series, proudly presented to you by BKHI UKSW. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dan juga para tamu undangan yang terhormat di webinar Sustainable Development Goals persembahan dari Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana. Di sore hari ini kita memasuki sesi yang ke-12 dari SDGs Webinar Series. Tidak terasa sudah 12 kali pertemuan kita jalani bersama webinar series persembahan dari BKHI UKSW ini. Before we continue to the session, please allow me to familiarize yourself with the participation guideline to the SDGs webinar series by BKHI UKSW. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan sebelum kita memulai sesi di sore hari ini. First of all participants' microphone is turned off upon entry to the Zoom room. Perlu kami informasikan bahwa mikrofon Anda telah kami nonaktifkan ketika memasuki ruangan Zoom ini. And the second one, please change your participant's name as follows: Home University -name -student ID. For example, UKSW-RICO-672020-001. Yang kedua, kami mohon agar para peserta yang terhormat dapat mengganti nama pesertanya dengan format universitas asal, nama depan, dan spasi NIM. Contoh UKSW, spasi RICO, spasi 67-2020-001. Apabila Bapak Ibu yang terhormat adalah berasal dari perwakilan institusi lainnya, cukup menuliskan nama institusi asal Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu dilanjutkan dengan nama depan Anda. Begitu pula halnya untuk sivitas, baik dosen maupun staf, cukup menuliskan nama universitas, yaitu UKSW, spasi nama depan Anda. And our third participation guideline, please type in your questions in the chat box, or you can also raise your hand, and your microphone will automatically be unmuted. Anda dapat menuliskan pertanyaan ketika sesi tanya jawab nanti di dalam kolom chat, atau Anda juga bisa menggunakan fitur raise hand, maka mikrofon Anda akan kami unmute. And last but not least, number 4, the evaluation form is to be announced towards the end of this afternoon session. Formulir absensi dan evaluasi akan kami umumkan menjelang akhir sesi ini, di mana setelah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terhormat mengisi form absensi dan evaluasi tersebut, e-certificate dan juga link menuju materi webinar SDGs akan langsung terkirim ke alamat email yang Bapak Ibu Saudara-saudari terhormat sudah inputkan. This is our 12th SDGs webinar speaker. That is Professor Apriani Dorcas Rambu Atahau, SAMCOM PhD. And the theme is SDGs goal number 12, responsible consumption and production to ensure sustainable consumption and product patterns. Narasumber kita yang ke-12 pada webinar SDGs di pekan ke-12 di sore hari ini adalah Profesor Apriani Dorcas Rambu Atahau, SAMCOM PhD. Beliau adalah seorang profesor dalam ilmu manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Without further ado, I will share the screen now with Professor Apriani. Professor Apriani, the screen is now yours. Bu Apriani, silakan. Okay, thank you very much, Pak Rian, for introducing me, and I would like to greet all the participants for today's webinar. Selamat siang semua peserta webinar pada hari ini. It's an honor for me to be one of the speaker talking about the Sustainable Development Goals, and I would in this opportunity I would like to speak about the 12 Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-12, yaitu tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi saya kira
suatu kesempatan yang baik yang sudah digagas oleh PKHI untuk memperkenalkan kita semua terhadap poin-poin yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan ya yang sudah digagas sejak 2015 kalau saya tidak salah dan allow me to use both ya Indonesian and English language supaya nanti bisa lebih dipahami karena saya lebih comfortable tentu menggunakan bahasa ibu saya. Namun apabila nanti dibutuhkan penjelasan dalam bahasa Inggris, saya akan mencoba melakukannya. Apakah itu diperkenankan Pak Rian untuk lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia di dalam presentasi saya? Ya Bu, dipersilahkan Bu. Oke, terima kasih. Baik, saya mempunyai 1 jam waktu untuk membagi, sebetulnya berbagi ya hal terkait dengan consumption dan production yang bertanggung jawab yang menjadi salah satu dari 17 Sustainable Development Goals atau salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Bisa kita next screen? Ya. Jadi kalau sudah ada 11 pertemuan sebelumnya bicara tentang setiap tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibedah dan hari ini kita sampai pada tujuan yang ke-12, tentu ada satu tema besar yang kita tahu bahwa mengapa tujuan-tujuan ini dirumuskan karena kita ingin untuk hidup di dalam dunia yang lebih sinambung atau yang sustain ya. Dengan demikian, sustainability itu bisa dicapai jika ada keseimbangan antara aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan ya. Dan kesadaran itu yang saya kira sudah dicanangkan kalau dalam ilmu yang saya pelajari ya ilmu keuangan akuntansi oleh paling tidak John Elkington tahun 94 dengan gagasannya triple bottom line, people profit planet. Jadi biasanya dalam industri atau perusahaan melakukan proses produksi, tujuan utamanya lebih pada mencari profit setinggi-tingginya atau maximizing profit. Ya, tetapi ketika maksimisasi profit itu dilakukan secara tidak bertanggung jawab, ya dengan mengabaikan aspek lingkungan dan juga aspek manusia yang bekerja di dalamnya ataupun yang menjadi konsumennya, maka profit itu sifatnya jangka pendek. Nah, sehingga kalau hari ini kita mencoba membedah tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ini kita akan melihatnya sebenarnya dari 2 sisi ya, dari supply and demand. Dari supply side itu berarti dari sisi produsen ya, perusahaan-perusahaan yang melakukan proses produksi itu, sementara dari sisi demand kita melihatnya dari sisi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan itu ya. Next slide. I would like to quote what Kofi Annan, the former UN Secretary General, said. He said that our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract, that is sustainable development, and turn it into a reality for all the world's people. Jadi menurut Kofi Annan, ya, Sekretaris Jenderal UN ya PBB, dikatakan bahwa sebetulnya tantangan terbesar kita di dalam abad ini itu untuk menerapkan apa yang nampaknya abstrak, yaitu pembangunan berkelanjutan, ya. Dan apa yang abstrak itu kita coba turunkan ke dalam dunia yang empiris, ya, sehingga itu menjadi suatu realitas yang bisa diaplikasikan oleh orang penduduk seluruh dunia, ya, di mana aspeknya itu atau konsep abstrak yang didaratkan ke dalam dunia empiris ini punya konsekuensi pada berbagai bidang, termasuk hari ini saya lebih banyak menyorotinya dari sisi bidang ekonomi yang menjadi area of focus saya. Next. Yeah, what are we going to cover in this afternoon seminar? First, we would like to understand what is SDG number 12, apa tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-12 ya. And then we would like to see the progress as of
2019 in Indonesia. So what has been done in responding to this goal in Indonesia based on 2019 report, ya. Jadi kita akan lihat apa yang sudah dilakukan sehubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-12 ini di Indonesia, tapi saya hanya bisa mengakses data sampai dengan 2019 begitu ya. And then we know that we are now still living in the COVID era. That is why we need to see how COVID has impacted the implementation of this SDGs 12 ya. Jadi kita mau melihat bagaimana pandemi COVID yang masih berlangsung ya, bahkan Salatiga ini sekarang akhirnya ini malah justru mengalami peningkatan jumlah kasus COVID ya. Bagaimana ini punya dampak terhadap implementasi tujuan yang ke-12 ini. Demikian juga kita akan melihat agenda ke depan ya, future agenda in terms of practical implication and also in theoretical implication. Riset-riset apa yang bisa dikembangkan atau yang sudah dikembangkan. Demikian juga tindakan-tindakan praktis apa yang bisa dilakukan baik oleh kita sebagai individu konsumen maupun juga produsen ya di dalam mencoba mencapai SDG yang ke-12 ini. Nah, a brief outlook kita lihat di sini ada SDG 1 sampai 17 ya. Jadi saat ini kita masuk pada SDG yang ke-12 setelah 11 kali pertemuan sebelumnya membahas 11 tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain. Oke, next boleh Mas. Oke. SDG 12 tadi kita sudah tahu itu berkaitan dengan responsible consumption and production. Persoalannya pertanyaan yang mendasar adalah mengapa kita perlu tahu itu dan perlu mempelajari atau perlu aware ya, yang di sini dikatakan bahwa ya tujuan dari pemahaman atas sustainable consumption and production itu bahwa ada prediksi ke depan bahwa nanti jumlah penduduk itu akan makin banyak dan kalau lifestyle kita atau gaya hidup kita itu kita pertahankan ya, tidak ada perubahan dalam gaya hidup kita dalam mengkonsumsi dan berproduksi, maka akan dibutuhkan di sini ya almost 3 planets will be required to sustain current lifestyle. Nah, dan ini tidak mungkin kita penuhi apabila kita tidak segera scaling ya, kita mencoba untuk menyesuaikan pola konsumsi dan pola berproduksi kita supaya kita masih bisa hidup di dunia ini dan bisa mempertahankan kesinambungan dari alam ini. Next. Ya, jadi tadi kita sudah melihat gambaran umumnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang ekonomi, ya, konsumsi dan produksi itu adalah satu kekuatan di dalam ekonomi global. Dan di Indonesia saja faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah konsumsi ya. Jadi kalau di dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari sisi produksi, dari sisi pengeluaran, kalau dari sisi faktor-faktor pembentuk GNP-nya atau GDP-nya itu kan ada consumption, investment, dan seterusnya. Dan di Indonesia sendiri, faktor konsumsi ini yang mendorong atau yang berkontribusi besar di dalam pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, di dalam melakukan proses produksi ini yang kemudian hasil produksinya itu dikonsumsi, tentu memanfaatkan berbagai sumber daya, ya, termasuk sumber daya alam, ya, tentu saja. Dan persoalannya adalah ada banyak dari sumber daya alam itu yang non-renewable, tidak bisa digantikan, ya. Misalkan saja kita bicara tentang bahan bakar, ya minyak dan seterusnya, itu yang non-renewable. Sehingga kalau itu terus dikonsumsi tanpa memikirkan alternatif bahan bakar yang lain, ya, maka ini tidak terancam di masa yang akan datang proses produksi itu menjadi terganggu karena tidak adanya cukup sumber daya, begitu ya. Nah, dalam rangka menjamin pasokan sumber daya inilah sebetulnya menurut pemahaman saya ya, kita perlu memperbaiki pola konsumsi dan produksi kita sehingga kita perlu bicara pada siang hari ini, ya. Mengapa? Karena faktanya kita melihat bahwa climate change ini sudah merupakan hasil dari
pola produksi dan konsumsi yang irresponsible. Ya, jadi pada masa-masa yang lalu kita tidak peduli atau tidak terlalu peduli, khususnya industri, perusahaan-perusahaan, terhadap carbon emission yang dihasilkan dari proses produksi itu. The main focus is just to have or to create a lot of profit, ya, sehingga akumulasi dari ketidakpedulian terhadap lingkungan itu baru terasa akhir-akhir ini ketika kemudian terjadi perubahan iklim dan berbagai dampaknya. Nah, ada juga yang mencoba mengaitkan COVID yang terjadi sekarang ini dengan perubahan iklim itu dalam konteks bahwa perubahan iklim ini mempercepat ya proses penyebaran COVID, ada yang mengatakan demikian. Nah, but anyway, in terms of production and consumption, yeah, we need natural resources. And that is why we need to preserve the environment to make it sustain. Ya, beberapa data yang saya kira cukup penting untuk kita lihat bahwa sebetulnya setiap tahun ya diperkirakan sepertiga dari semua makanan yang atau bahan makanan yang ada atau kira-kira sekitar 1,3 billion tons itu ya, 1 triliun dolar ya, itu ternyata membusuk di tempat sampah. Berarti kita dalam mengkonsumsi makanan ini banyak menghasilkan atau tidak menggunakan konsumsi yang sewajarnya, jadi banyak makanan yang terbuang begitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah juga karena ada ketidakmerataan di belahan dunia tertentu, terutama di negara maju ya, ada excess of food, but in developing countries or in poor countries such as in Africa, ya, ada begitu banyak anak mengalami malnutrition karena nggak cukup gizi, nggak cukup makanan. Jadi tidak hanya bahwa ada waste of food di satu sisi, tetapi di sisi lain ada kekurangan dan ini ada ketimpangan di sini yang juga nanti harus dipikirkan bagaimana caranya supaya supaya SDG ini bisa tercapai ya. Kemudian dalam hal energi ya, kalau kita mungkin kadang-kadang kurang sadar dalam menggunakan energi listrik ya, karena terlalu mudah kita menyalakan listrik sehingga kita lupa mematikan. Padahal kalau saja kita lebih hemat energi, maka akan ada begitu banyak saving atas energi listrik yang kita gunakan ini. Di sini bisa diperkirakan sekitar USD 120 billion annually. Kemudian tadi sudah saya singgung kalau misalnya kita mempunyai global population sampai 9,6 billion tahun 2050, berarti kita butuh 3 planets untuk mempertahankan current lifestyle. Jadi ini ada beberapa data yang menarik untuk trigger, untuk memicu kesadaran kita bahwa untuk memeriksa pola hidup kita selama ini di dalam mengkonsumsi, ya baik itu konsumsi energi listrik, konsumsi makanan, ya karena sebenarnya ketika kita mengambil sesuai porsinya, tidak menyisakan makanan atau bertanggung jawab terhadap penggunaan energi listrik, kita sudah save the planet. Ya, next. Nah, saya coba melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan SDG 12 ini. Dan ternyata di Indonesia itu sudah ada 10 years framework of programs on sustainable consumption and production patterns. Ya, di situ dikatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan sebetulnya 11 sektor kolaborasi tematik quick wins yang akan mengimplementasikan program sustainable consumption and production ini, meliputi industri, kehutanan, energi, pariwisata, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, komunikasi dan informasi, inovasi teknologi, keuangan, pertanian, kelautan, dan perikanan. Dan data menunjukkan ada perkembangan positif di mana jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001, ISO 14001 ini bicara tentang sistem manajemen lingkungan, ya, itu meningkat. Jadi kesadaran perusahaan kalau kita lihat dari jumlah ISO 14001 ini sudah meningkat untuk memperhatikan lingkungan. Dari 794 perusahaan di tahun 2009 menjadi lebih dari 2 kali lipat di 2018 ya, menjadi 1.944 perusahaan. Dan kemudian juga produk ramah lingkungan ya yang terregistrasi itu meningkat
tadinya hanya 4 untuk yang memenuhi ekolabel tipe 1 menjadi 23. Kemudian dari 18 untuk ekolabel tipe 2 itu menjadi 27 ya. Nah, untuk ekolabel tipe 2 ini saya lihat dokumen mengatakan bahwa ini adalah klaim lingkungan swadeklarasi pada produk yang dihasilkan dan dikonsumsi. Jadi swadeklarasi gitu ya. Kalau yang tipe 1 itu tadi saya coba lihat daftarnya ya, ada banyak sudah yang mendapatkan ekolabel misalnya dalam pabrik kertas dan beberapa produsen yang lain seperti tekstil. Next. Ya. Dalam visinya, sustainable consumption and production pattern ini berupaya untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, ini menarik ya, changes of behavior dalam hal berkonsumsi dan berproduksi agar supaya berubah menjadi seperti apa? Berubah menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan ya. Sehingga itu yang menjadi visi. Dengan demikian diharapkan kalau perilaku konsumsi dan produksi kita itu berubah menjadi lebih ramah lingkungan, maka kita bisa mempertahankan planet ini menjadi planet yang ramah juga buat kita begitu ya. Jadi bisa lebih sustain proses produksi dan konsumsi di masa mendatang. Nah, untuk misi sudah dikatakan di sini sampai tahun 2023 itu berarti 2 tahun dari sekarang kita harus evaluasi lagi sejauh mana 10 framework 10 tahun ini tercapai, akan dilakukan integrasi di sini katakan integrasi dalam beberapa program nasional quick wins. Tadi meliputi 11 sektor tadi ya. Dan kemudian tersedia model yang ideal sebetulnya bagaimana untuk mengintegrasikan penerapan sustainable consumption and production dalam program nasional lainnya. Nah, di sini dikatakan yang menjadi national focal point itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya masuk akal karena kalau kita bicara environment, maka itu under the responsibility of Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang sudah dikembangkan oleh kementerian itu adalah menyangkut perangkat kebijakan dan perangkat teknis pada sektor dan bidang produksi bersih, yaitu ekoefisiensi, verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan, kriteria eco-label, tadi sudah kita singgung, sistem kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa untuk penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, ya. Ini saya kira lembaga-lembaga sertifikasi ya banyak berperan di sini. Kemudian pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen termasuk pihak pendukung yaitu green banking. That is why at the end of my presentation this afternoon I would also address a little bit about sustainable financing because that is my area of focus. Next. Nah, ini yang tercatat menjadi capaian sampai tahun 2020 saya belum dapatkan data lagi yang untuk 2021 ya. Jadi untuk sustainable consumption and production di Indonesia ini sudah ada beberapa hal yang terjadi atau tercapai. Yang pertama terkait dengan standar industri hijau dan low cost green car. Ya, kemudian dari sisi sektor kehutanan ada sistem verifikasi dan legalitas kayu. Pada saat kami di CEMSET dan juga melakukan penelitian terkait dengan industri furniture di Jawa Tengah, itu jelas bahwa produk-produk ekspor kayu, dalam hal ini furniture, yang akan masuk ke negara atau ke pasar Eropa khususnya, diharapkan sudah memiliki atau memenuhi sistem verifikasi dan legalitas kayu ini. Ini menjadi persyaratan karena negara-negara di sana sudah sadar akan lingkungan, ya sehingga jangan sampai kayu yang digunakan di dalam mebel atau di dalam furniture itu adalah kayu hasil dari penebangan liar, sehingga itu tidak akan melestarikan lingkungan. Ya, itu kira-kira mengapa ada sistem verifikasi dan legalitas kayu, juga ada di sektor kehutanan, teknik silviculture intensif,
hutan tanaman energi, jasa lingkungan kehutanan. Sementara di sektor energi ada energi baru dan terbarukan. Salah satu riset kami saat ini ada di Pulau Sumba yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai iconic island, di mana di situ dikembangkan renewable energy karena potensi sumber daya alam yang cukup untuk mengembangkan misalkan saja energi tenaga angin, begitu ya. Nah, sehingga kita ingin melihat bagaimana itu berdampak terhadap pemberdayaan wanita. Nah, misalnya pemberdayaan wanita ini menjadi salah satu Sustainable Development Goals, menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang kelima kalau saya tidak salah ya. Kemudian dari sisi sektor pariwisata ada Indonesia Sustainable Tourism. Ya, tentu ini juga menarik ya, sebenarnya Indonesia kaya akan sumber daya alam dan potensi pariwisata, dan sekarang tinggal bagaimana dikemas agar pariwisata itu menonjolkan sustainable tourism. Next. Nah, dalam hal pekerjaan umum dan perumahan rakyat, tentu diharapkan ada sustainable construction and building, green building misalnya, bagaimana desain suatu bangunan yang meminimumkan penggunaan energi cahaya sehingga dicoba optimalkan penggunaan cahaya matahari misalnya sehingga tidak perlu menggunakan listrik. Nah, ini mencakup atau merupakan cakupan dari sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dari sektor transportasi ada Sustainable Transport dan ICAO Corsia ya. Dari sektor komunikasi dan informasi ada Green ICT. Dari inovasi dan teknologi ada teknologi hijau. Nah, ini yang nanti saya akan paparkan di bagian akhir terkait dengan sustainable finance. Bagaimana finance bisa dikaitkan dengan lingkungan misalnya gitu ya. Nah, itu nanti di akhir sesi. Kemudian ada sektor pertanian yang mencakup Indonesian Sustainable Palm Oil System, dan akhirnya sektor kelautan dan perikanan yang mencakup sustainable fisheries. Nah, ini yang sudah kita lakukan di Indonesia. Saya kira banyak hal baik yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Next. Problem is we are experiencing COVID. Yeah, it's been 1 year and we have no idea when will it end. However, the impact of COVID is so devastating. Yeah, the economic impacts of the crisis are equally sobering. That's according to SDG 2020 report. The world is now facing its worst recession in generation, and that's our biggest challenge in this century. Even the most advanced and developed countries are struggling to cope with the health, social, and economic fallout of the pandemic, but the poorest and most disadvantaged countries will inevitably be hit hardest. Jadi kita menurut laporan Sustainable Development Goal 2020, pandemi ini telah mengakibatkan resesi terburuk dalam generasi-generasi ya. Tetapi yang paling terpuruk dari pandemi ini adalah orang-orang miskin ya, dan atau negara-negara miskin dan yang kurang beruntung ya. Ya, saya kira kita bisa saksikan sendiri di berita-berita bagaimana negara-negara Afrika sekarang juga ingin ada keadilan di dalam distribusi vaksin ya, karena mereka juga sangat terdampak dengan adanya inequality in terms of COVID vaccine. Kemudian yang menarik buat saya adalah many poorer countries are already experiencing acute food insecurity. Jadi banyak negara-negara miskin ini sudah ya mengalami food insecurity yang akut. Jadi kita mesti bersyukur kalau kita di Salatiga ya atau di Indonesia masih bisa makan 3 kali sehari, apalagi kalau makannya 4 sehat 5 sempurna ya. Itu sungguh anugerah Tuhan luar biasa, karena di belahan dunia yang lain banyak orang sudah tidak bisa
makan secara layak atau bahkan sudah sulit untuk makan. Nah, ini menjadi tantangan kalau SDG awal misalnya mengatakan no poverty, ya. Nah, no poverty ini kan berarti tidak ada kemiskinan. Padahal adanya COVID ini membuat orang kehilangan pekerjaan dan kemudian ada pertambahan kemiskinan. Nah, ketika orang tidak bekerja, maka tidak punya daya beli. Nah, termasuk kemudian mengurangi konsumsi. Dan di sini akan menjadi masalah juga orang kurang gizi karena tidak lagi punya cukup uang untuk melakukan konsumsi. Nah, ini beberapa hal sebagai COVID impact yang diadres dalam SDG 2020 report. Next. Nah, saya mencoba melihat apakah ada riset-riset yang sudah dilakukan. Nah, ini hanya satu dari banyak riset ya yang coba melihat bagaimana COVID berdampak secara sosial ekonomi, energy environment, and transport sektor. Ya, mengapa ini saya ambil? Karena menarik gambarnya ini ya, secara mudah kita melihat apa dampak dari COVID ya. Katanya a picture word equals to 1,000 words gitu. Dari gambar ini kita bisa lihat dari mana asal virus COVID-19 yang sekarang sudah bermutasi ya dalam berbagai varian. Dan beberapa waktu lalu saya mengikuti webinar dari dokter di Yakum mengatakan bahwa efektivitas dari vaksin itu ternyata berbeda-beda juga di dalam mengatasi varian-varian, baik itu varian India, varian Brasil, varian Inggris ya. Nah, so far di antara AstraZeneca, kemudian Pfizer dan Sinovac yang paling unggul adalah Pfizer menurut hasil riset tersebut ya. Tetapi anyway, bahwa COVID itu masih ada dan terus bermutasi dan sampai hari ini kita masih terdampak. Sehingga secara ekonomi jelas bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Makanya tadi dikatakan resesi ya terjadi karena by definition kalau dua kuartal berturut-turut terjadi negatif economic growth itu tanda resesi ya. Kemudian bagaimana dengan human lifestyle? Human lifestyle jelas bahwa kita sekarang work from home. Saya melakukan webinar ini dari rumah, begitu ya. Dan itu dimungkinkan karena teknologi. Ya, one good thing about the time of COVID is that it happens after we have advancement in technology. Jadi satu keberuntungan kita, walaupun terjadi krisis ya, pandemi COVID ini, tetapi bahwa pandemi ini terjadi ketika teknologi sudah maju. Ya, saya tidak bisa bayangkan apabila pandemi ini terjadi sebelum teknologi maju, sebelum kita dimungkinkan untuk bertatap muka secara daring. Jadi dampaknya pasti akan sangat masif terhadap sektor pendidikan terutama dan juga banyak sektor lain. Unemployment rising jelas ya, itu. Kemudian karena tidak adanya proses produksi akibat distance itu ya, karena orang work from home, otomatis ya kita melihat kebutuhan energi yang digunakan oleh sektor industri berkurang, tetapi yang digunakan oleh residential sector meningkat. Satu hal positif yang terjadi untuk environment, ya we can see from the funny picture here that pre-COVID the environment is no good ya, but after COVID or post-COVID is better. Jadi terjadi perbaikan lingkungan setelah COVID karena terhentinya dalam tanda kutip banyak aktivitas produksi dan aktivitas ekonomi ya, sehingga orang tidak berangkat ke kantor, itu berarti mengurangi energi yang digunakan dalam transportasi, tidak berproduksi atau berproduksi dengan skala yang menurun, berarti mengurangi energi yang digunakan oleh sektor industri, dan kemudian orang beralih menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Nah, itu membuat alam ini menjadi lebih baik atau lingkungan menjadi rejuvenate ya. Next.
Nah, pagi tadi saya mendapati bahwa ternyata Sustainable Development Goals Report sudah ada yang tahun 2021. My apology that I just found it this morning, so I cannot really tell you what is in that SDG Report 2021. Ya, tapi yang menarik bagi saya adalah bahwa tadi kita lihat lingkungan itu sudah tersenyum ya, bahwa lingkungan membaik ketika terjadi COVID ya. Tetapi di sini dikatakan the temporary gains observed on SDG 12 until 15 over the past year related to sustainable production and consumption, climate action and biodiversity protection have been rapidly offset once restrictions were lifted. Karena di beberapa negara maju itu pembatasan sudah tidak dilakukan lagi, ya, sehingga terjadi kembali emisi CO2 gitu ya, yang tadinya di negara-negara utama seperti China dan Amerika itu karena lockdown emisi CO2-nya berkurang, tetapi kemudian karena pembatasan itu sudah dihilangkan, sudah aktivitas kembali hampir seperti semula, ternyata laporan ini mengatakan sudah di offset gitu, jadi sudah kembali lagi emisi-emisi CO2 itu ya. Kemudian juga deforestation is estimated to have increased by 12%. Jadi dari tahun 2019 ke 2020, and plastic consumption and waste may also have grown during the pandemic. Nah, ini konsumsi plastik dan limbah plastik juga telah berkembang selama pandemi. Ya, walaupun ada banyak inovasi-inovasi juga yang dilakukan. Saya membaca di majalah Times ya, ketika dia memuat tentang 100 influential companies in the world ya. One of the companies that wins the innovation category is Adidas. Adidas menjadi salah satu perusahaan yang dianggap menonjol dalam hal inovasi. Inovasi apa yang dilakukan? Inovasinya adalah bahwa dalam memproduksi sepatu-sepatu merek Adidas itu menggunakan sedapat mungkin menggunakan sampah plastik daur ulang begitu ya, dan itu ternyata berhasil untuk membuat perusahaan ini merubah citranya menjadi perusahaan yang ramah lingkungan ya. Oke, next. Terkait dengan COVID tadi ya, kalau data terakhir 2021 mengatakan sebenarnya ada setback ya, tapi di 2020 sebetulnya sudah ada perubahan-perubahan yang berarti ya. Ya, kemudian kalau di sini implikasinya sebelum COVID dikatakan the world continues to use natural resources unsustainably ya. Kemudian the implication of COVID makes develop recovery plans untuk membuat more sustainable future. Nah, dengan demikian sebetulnya kita menarik untuk memahami apa yang menjadi pendapat Nicholas Stern, yaitu seorang profesor of economics and government di London School of Economics tahun 2020. Dia mengatakan bahwa there is an opportunity in the recovery from the COVID-19 crisis to create a new approach to growth that is sustainable, inclusive, and resilient. Jadi sebetulnya di balik krisis itu juga ada manfaatnya, ada peluang untuk membuat kita bisa memasuki suatu pertumbuhan yang sustainable, inklusif, dan resilient. Ya, next. Nah, ini masih saya ambil dari laporan SDG 2020 ya, bahwa the world continues on a path of using natural resources unsustainably. Jadi walaupun sudah banyak inisiatif-inisiatif untuk memperhatikan lingkungan dan ada berbagai gerakan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga oleh lembaga swadaya masyarakat, namun data statistik menunjukkan bahwa dunia ini secara umum masih menggunakan sumber daya alam secara tidak sustain ya. Di situ ada perbandingan kondisi 2010 dan 2017. Kita lihat
terjadi peningkatan ya, baik dalam penggunaan metal ores, fossil fuels, biomass, non-metallic minerals, ya, itu semua meningkat, ya. Nah, sehingga material footprint secara umum antara 2010-2017 yang meningkat ini disimpulkan sebagai bukti bahwa dunia ini terus menggunakan natural resources unsustainably. Apa itu material footprint? Ya, material footprint didefinisikan sebagai the amount of primary materials required to meet basic needs for food, clothing, water, shelter, infrastructure, and other aspect of life. Jadi sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap makanan, pakaian, air, pemukiman, infrastruktur, dan berbagai aspek dari kehidupan. Next fact. Ya. Nah, fakta lain yang kita bisa lihat bahwa ada pertumbuhan dalam limbah elektronik, ya. Dan pertumbuhan limbah ini jauh melampaui kemampuan recyclingnya, daur ulangnya, gitu ya. Jadi misalnya rate of recyclingnya cuma 10%, tapi electronic waste-nya 30%. Nah, ini menunjukkan bahwa electronic waste-nya itu jauh lebih besar daripada kemampuan daur ulangnya. Nah, di sini data yang menarik membandingkan yang bagian bawah ini adalah recycling rates-nya, sementara yang atas ini adalah electronic waste dari berbagai negara, dan ini kesimpulannya untuk seluruh dunia. Ya, nah di sini menarik Australia and New Zealand termasuk yang tinggi ya, malah meningkat di 2010 ke 2019 ya kan. Dan rata-rata electronic waste-nya memang menunjukkan upward trend, berarti ini menunjukkan tren yang positif, yang meningkat begitu ya. Sementara kalau kita lihat secara umum rate of recycling-nya itu justru cenderung flat ya. Nah, sehingga ini membuat ancaman terhadap lingkungan gitu. Nah, ketika kita sekarang bicara tentang electronic car, Tesla dengan sebagai leadernya, gitu ya. Walaupun saya dengar juga bahwa Toyota diam-diam juga sedang berupaya untuk menyaingi Tesla dalam memproduksi mobil listrik dengan fitur-fitur yang nantinya jauh lebih baik daripada Tesla. Nah, itu kalau menggunakan baterai ada juga pro kontra mengatakan belum, it's not always that the electric car itu lebih energy friendly karena baterai-baterai yang digunakan itu juga kita tidak tahu nanti limbahnya bagaimana gitu. Next. Nah, ini yang tadi menjadi isu ya terkait dengan food loss ya. Ternyata ada banyak makanan yang hilang dalam rantai nilai, dalam perjalanannya dari produsen menuju konsumen gitu ya. Dari dia dipanen, diolah sampai kemudian dinikmati oleh konsumen. Dan proportion of food loss terbesar itu ada di Central and Southern Asia ya 20,7%, dan yang paling sedikit ada kehilangan loss atau loss of food-nya itu di Australia and New Zealand ya. Nah, ini fakta yang menarik ya, sehingga bagaimana tantangannya bagaimana untuk mengurangi proporsi food is lost. Next. Nah, walaupun kita sudah bicara tadi tentang responsible consumption and production, in terms of production we need resources, and one of the resources is the fossil fuel that is needed by the industry. Ya, tetapi fossil fuel ini adalah non-renewable resources. That is why to preserve the environment we should use less and less fossil fuel. However, the fact here show that government are still subsidizing the fossil fuel industry. Yeah, we can see from these graphs. Jadi kelihatan bahwa meskipun kita tahu bahwa minyak, gas, batu bara itu adalah contoh-contoh sumber daya yang non renewable, yang mestinya kita coba untuk berikan
gantikan dengan non renewable dengan yang bisa di renewable, tetapi pemerintah masih banyak mensubsidi penggunaan fossil fuel. Next. Nah, masuk ke materi agenda terakhir kita yaitu future agenda. What can we do on doing on being responsible for the production and consumption? Practically, ya, kita bisa lihat bahwa countries need to operationalize the principles of sustainable economic growth. Jadi tidak cukup economic growth, tetapi mesti sekarang sustainable economic growth. Ini pun sudah terjadi pembaruan termasuk dalam pengajaran keuangan yang menjadi bidang ilmu saya. We are not just talking about profit, but we are talking about sustainable growth. Jadi ada beda antara cuma menghasilkan laba dengan menghasilkan laba yang sustain. Ya, laba yang sustain itu kalau dalam keuangan kita lihat dari sejauh mana laba yang dihasilkan itu dikembalikan, jadi proportion of return earning-nya itu menjadi multiplier untuk menentukan sustainable growth. Ya. Nah, di sini hal-hal yang sepele yang bisa kita lakukan sebetulnya kalau kita lihat di sini kita masih menggunakan plastik di dalam berbelanja di supermarket, tetapi itu mestinya bisa kita kurangi plastic waste in the future dengan membawa kontainer ketika kita berbelanja, gitu ya, membawa tas-tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali, ya, yang degradable misalnya, atau ketika kita membeli makanan atau minuman kita juga membawa sendiri tempat yang non plastik. Ini sudah terjadi di Australia misalnya ketika kita membeli kopi, nah kita bawa sendiri gelasnya itu mendapatkan potongan dibandingkan kalau kita memakai cangkir-cangkir plastik, ya. Dan South Australia itu rencananya akan membuat satu aturan tentang menghilangkan penggunaan bahan-bahan makanan atau kemasan-kemasan plastik, ya, yang terkait dengan makanan seperti sedotan plastik dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan energi kita juga bisa lihat hemat listrik, ya, misalnya kalau nggak perlu ya dimatikan, gunakan juga bola lampu yang hemat energi, gitu ya. Misalnya di lingkungan perumahan Satya Wacana tempat saya tinggal, kami sudah mencoba untuk mengganti bolam-bolam yang kurang hemat energi, gitu ya, walaupun harganya agak mahal, tetapi we are talking about sustainable, gitu ya. Jadi kita coba kurangi, melakukan penghematan terhadap energi. Nah, ini ketika membuang sampah sembarangan, ya, di sungai itu harus dirubah perilakunya, gitu, supaya tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Next. Nah, ini hanya beberapa hal yang dilakukan oleh International Geneva, ya, for Responsible Consumption and Production. Ternyata menarik untuk melihat hal-hal yang sudah dilakukan. Tidak, ya, secara garis besar kita tahu kita harus merubah pola konsumsi dan pola produksi kita supaya kita lebih memperhatikan lingkungan hidup. Tetapi bentuk-bentuk konkret nyata seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada banyak alternatif. Salah satunya ya memang misalnya menggunakan tas belanja yang daur ulang. Nah, yang menarik juga di sini investigate the role of values, emotion, cognitive, heuristic, and implicit bias in individual decision making process. Jadi secara psikologi juga bisa diteliti, gitu ya. Next. Nah, ini juga ada tentang ocean literacy. Kalau Indonesia sekarang kita ada literasi digital, nah ternyata juga ada ocean literacy yang perlu diberikan, literasi kelautan, ya, supaya di sini dikatakan aim to build the public knowledge based on our global ocean. Jadi karena di dalam ocean kita itu banyak sumber daya yang menunjang kehidupan kita dan bagaimana kita harus sadar untuk melestarikannya, ya. Nah, ini tentang ensure good nutrition, kemudian behavior change toward water conservation, e-waste management, ya,
kemudian technical foundation of harvesting, storage, production supaya tidak ada food loss tadi atau mengurangi jumlah food loss ya. Next. Nah, ini masih juga ada oh ini tadi sudah ya, environmental performance review ya. Baik. Nah, sekarang itu yang dilakukan oleh International Geneva. Next. Ini yang saya coba lihat-lihat topik-topik apa yang bisa di-riset dan sudah di-riset ya. Ternyata kalau bicara tentang disiplin ilmu di akuntansi misalnya, dikatakan bahwa upaya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dalam proses produksi itu sekarang akuntabilitasnya diwujudkan dalam pembuatan yang namanya sustainable reporting ya. Dan di sini sudah ada beberapa penelitian terkait dengan sustainability reporting. Misalnya saja di sini yang diterbitkan oleh Journal of Cleaner Production ya, is SDG reporting substantial or symbolic? Jadi bagaimana perusahaan itu memaknai aturan tentang sustainability reporting ya? Apakah itu hanya satu compliance terhadap aturan ya simbolik atau substansial atau itu memang punya implikasi terhadap bagaimana the way they are doing their business ya. Nah, tentu yang kita harapkan it's a substantial things, not just symbolic ya. Supaya sustainable development goal itu bisa tercapai ya. Nah, kemudian ada juga yang meneliti tentang addressing SDG in sustainability reports, relationship with institutional factors. Nah, ini juga menarik untuk dibaca dan kemudian dikembangkan oleh teman-teman yang dari program studi akuntansi misalnya. Next. Nah, ini yang saya lakukan bersama dengan salah seorang mahasiswa pasca sarjana yang sekarang sudah bekerja di menjadi dosen ya. Kami mencoba melihat corporate social disclosure through social media. Jadi bagaimana kesadaran pengungkapan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang termasuk dalam Sri Kehati Index itu untuk mengungkapkannya melalui sosial media dan kami bandingkan dengan menggunakan annual report. Next. Nah, di sini berdasarkan data yang kami coba olah dengan menggunakan NVivo ya, bahwa kesadaran perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks Sri Kehati pada periode penelitian itu ternyata sudah cukup tinggi dalam hal mendisclose, mengungkapkan environment-nya ya, kepeduliannya terhadap lingkungan dan kemudian disusul dengan social dan economic. Berarti perusahaan-perusahaan memilih untuk mendisclose environment faktornya lebih lewat social media, ya Twitter dan seterusnya. Nah, di antara hal-hal yang didisclose di aspek lingkungan itu adalah hal-hal ini ya, effluent and waste, water, environmental programs, award, etc. Ya. Nah, jadi ini adalah topik-topik yang didisclose yang masuk dalam kategori lingkungan yang didisclose via social media. Kalau kita bandingkan dengan yang didisclose atau yang diungkapkan lewat annual report, next, kita lihat ada sedikit perbedaan bahwa disclosure lewat annual report itu lebih banyak aspek sosialnya, ya. Nah, sementara aspek environment tidak sebanyak aspek sosial dan ekonomi. Dan di antara topik yang didisclose di social ini itu adalah misalnya bagaimana perusahaan memberikan training, bagaimana masalah penggajian, ya, kemudian insurance dan seterusnya. Nah, ini penelitian sederhana yang bisa dilakukan untuk mencoba melihat tentang kepedulian perusahaan pada faktor non-ekonomi termasuk lingkungan. Next. Nah, ini yang juga menarik untuk dibaca, Sustainable Economic Development in Higher Education Institution, a Global Analysis with the SDG Framework. Bagaimana lembaga pendidikan tinggi itu mencoba untuk mengembangkan ya sustainable economic. Next. Ini yang
akhir dari akhir. Tadi saya sudah menyatakan bahwa saya ingin melihat pada bidang ilmu saya yaitu keuangan, dan memang sustainable financing menjadi salah satu dari 10-year framework of sustainable and consumption production. Ya. Nah, keuangan berkelanjutan itu adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan, baik itu bank, non-bank, ya, lembaga keuangan lainnya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Nah, tetapi menarik ya, apa kaitannya misalnya finance dengan sustainability, dan apa kaitannya dengan responsible consumption and production. Next. Ya, kalau kita lihat sebetulnya dalam sistem, kalau kita lihat dalam kerangka sistem, keberadaan lembaga keuangan atau lembaga perantara keuangan itu lebih pada memediasi antara sektor produksi dan sektor konsumsi, kan begitu. Jadi kalau perusahaan yang akan memproduksi barang membutuhkan dana, maka dia akan meminjam dari lembaga keuangan, dan kemudian hasil produksi itu akan dijual, dibeli oleh konsumen, ya, dan konsumen itu juga akan menabung hasil pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi itu yang digunakan menjadi sumber dana yang disalurkan kepada sektor produksi. Nah, tidak beda jauh dari prinsip itu bahwa finance tetap menyediakan dana gitu ya, tetapi diarahkan agar dana yang disediakan itu pada investasi-investasi yang ramah lingkungan ya. Jadi itu yang secara umum atau secara sederhana dipersepsikan di dalam sustainable finance ya, bagaimana lembaga-lembaga penyedia keuangan itu juga mencoba peduli terhadap the way company conducting their businesses gitu ya, sehingga ketika menyalurkan dana itu juga mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Nah, ini adalah prinsip keuangan berkelanjutan Indonesia ya. Jadi ada dari aspek demand maupun dari aspek supply-nya gitu ya. Meliputi strategi dan praktek bisnis berkelanjutan, tata kelola, inklusif, koordinasi dan kolaborasi, pengembangan sektor unggulan prioritas, komunikasi yang informatif, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, dan investasi bertanggung jawab. Next. Nah, ini adalah beberapa kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang mungkin menjadi yang bisa menjadi dasar dalam penyaluran dana yang peduli lingkungan gitu ya. Jadi untuk mendanai bisnis kegiatan-kegiatan investasi yang terkait dengan energi terbarukan, tentang yang menggunakan efisiensi energi secara efisien, yang mencegah dan mengendalikan polusi, yang kemudian bisa mengelola sumber daya alam dan lahan yang berkelanjutan, yang mengkonservasi keanekaragaman, ya, kemudian menggunakan transport ramah lingkungan dan seterusnya. Ini beberapa kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang bisa menjadi dasar penyaluran kredit atau penyaluran dana dalam konteks sustainable financing. Next. Nah, ini adalah roadmap-nya saja ya, apa saja sampai dengan tahun 2020 nanti, 2020 yang lalu maaf, Indonesia sudah masuk dalam network for greening the financial system, termasuk perkembangan terkini juga sudah diterbitkan obligasi atau surat utang jangka panjang hijau disebut green bond yang obligasi itu digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang peduli lingkungan. Next. Nah, ini adalah ekosistemnya ya. Jadi banyak pihak. Saya hanya mau tunjukkan bahwa lewat ekosistem ini ada peran dari berbagai pihak, bukan hanya pihak penyedia dana saja, tetapi banyak pihak yang harus berperan di dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan, baik dari sisi kebijakannya, dari sisi awareness-nya, sumber daya manusia, ya, dukungan dari non pemerintah, ya, dan seterusnya untuk bisa terimplementasinya dengan baik Sustainable Finance Indonesia. Next.
Nah, ini adalah challenge secara umum ya terkait dengan responsible consumption and production. Ya, carbon labeling is mainly on an infant state in most countries, ya termasuk Australia itu negara yang tadinya zaman pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard sangat advance atau sangat getol untuk menyuarakan pajak terhadap karbon, ya terhadap emisi karbon dalam rangka reservasi lingkungan. Tapi sekarang Scott Morrison tampaknya lebih berdamai terhadap para pengusaha sehingga tidak tuntutan untuk emisi karbonnya itu terhadap perusahaan-perusahaan sedikit melunak. Kemudian the current global financial uncertainty jelas ya itu kita bisa melihat bersama. Kemudian too many tools and too many labels and so little coordination, di mana-mana koordinasi selalu menjadi problem, dan global trade agreements might be an obstacle. Ya, karena tadi kita lihat masih banyak hal yang mungkin sulit untuk ditembus dalam rangka melakukan responsible production and consumption. Next. Ya, saya kira lewat 10 menit dari waktu yang seharusnya, mohon maaf, itu adalah paparan saya. Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk pemaparan dari Profesor Apriani Dorcas. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. We will now continue to the question and answer session. Untuk itu, sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari peserta yang terhormat untuk dapat menuliskan pertanyaan di dalam kolom chat. Silahkan bisa langsung mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di dalam kolom chat, atau pula Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menggunakan fitur raise hands yang dapat diakses melalui tombol reactions, lalu klik tombol raise hand, seperti yang saya lakukan saat ini. Lalu setelah itu kami akan izinkan agar mikrofon dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa di-unmute sehingga dapat langsung menanyakan kepada Bu Profesor Apriani. Baik, silakan kami nantikan pertanyaannya. Ya, mungkin kalau terkait dengan topik-topik riset mahasiswa ya, seandainya di sini ada mahasiswa-mahasiswa ya, untuk dari Fakultas Ekonomi bisa meneliti tentang tadi yang dari akuntansi sustainable reporting ya, bagaimana perusahaan-perusahaan disclose kegiatan-kegiatan non ekonomi mereka, dan kemudian juga bisa dari yang finance mencoba melihat bagaimana perkembangan green bond ya, sustainable financing, juga aspek literasinya, bagaimana sejauh mana masyarakat itu sudah paham tentang kewajiban perusahaan dalam hal mendisklose informasi-informasi non finance, sehingga itu juga menimbulkan pressure bagi perusahaan untuk bisa peduli lingkungan. Kalau di negara-negara maju sudah jelas, tadi saya seperti contoh bahwa pembelian furniture yang diekspor oleh produsen di Indonesia itu harus memenuhi serangkaian prosedur, termasuk jaminan bahwa itu berasal dari kayu-kayu yang bukan penebangan liar, sehingga dengan demikian konsumen sudah bisa memberikan tuntutan terhadap produsen
agar produsen itu memperhatikan aspek lingkungan di dalam proses produksinya. Ya, demikian juga retailer-retailer yang sudah mengenakan biaya untuk plastik bag itu juga merupakan satu hal yang baik ya, menunjukkan perubahan dalam perilaku doing business karena kepedulian terhadap lingkungan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa diteliti. Bagaimana juga perusahaan-perusahaan yang inovatif dalam lingkungan, dalam berproduksi dengan memperhatikan lingkungan seperti yang dilakukan oleh Adidas, dan tentu masih banyak perusahaan-perusahaan lain itu juga bisa dilakukan penelitian-penelitian. Mungkin itu pancingannya dulu, monggo kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, baik. Terima kasih Bu Apriani. Kami mengundang kepada seluruh peserta bisa langsung menanyakan terkait topik SDGs yang ke-12 dan juga materi yang sudah dibawakan Bu Apriani tadi tentang responsible consumption and production. Bapak Ibu bisa menuliskannya dalam kolom chat atau juga mengklik tombol reactions lalu mengklik raise hand. Mungkin dari teman-teman fakultas lain bisa juga fokus pada riset-riset yang tadi menjadi area of focus dari 10-year framework of sustainable consumption production tadi ya. Misalnya kalau yang tourism bisa mencoba melihat sustainable tourism ya, kemudian transportasi masa depan ini juga bisa diteliti dari berbagai disiplin ilmu ya. Kalau yang dari ekonomi bisa melihat dari sisi reaksi pasar terhadap munculnya transportasi elektronik seperti itu ya, ke depan bagaimana harga pasar sahamnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi mobil listrik ini, kemudian juga bisa dilihat dari aspek-aspek lain seperti penyediaan baterainya itu, penyediaan infrastruktur yang memungkinkan beroperasinya mobil listrik dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga dikembangkan. Juga aspek teknologi, bagaimana teknologi ini berdampak di dalam mengefisienkan proses produksi dan mengubah pola konsumsi. Ya, yang jelas bahwa dengan teknologi sudah terjadi perbedaan perilaku belanja ya, karena sekarang orang tidak lagi pergi ke toko, tetapi dengan klik saja sudah bisa untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkannya, dan ini tentu menjadi satu fenomena yang menarik untuk dilihat, ancamankah bagi perusahaan-perusahaan retail, dan tampaknya iya, termasuk juga pada perbankan, berkembangnya fintech, termasuk peer-to-peer lending dan seterusnya, ini kan juga menjadi ancaman yang menggerogoti market share atau pangsa pasar dari bank-bank yang melakukan bisnis secara konvensional. Itu sebab bank-bank pun sekarang kan sudah dikenal ada bank digital, kemudian kalaupun itu bank konvensional dia melakukan layanan perbankan digital, mobile banking dan seterusnya. Nah, ini semua bagaimana teknologi itu dikaitkan dengan bisnis dan perkembangan terakhir yang terjadi. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Deborah. Silakan, Ya, Bu. silakan Bu. Iya, selamat sore Bu Ani. Terima kasih sudah membawakan materi yang luar biasa, dan saya mengucapkan selamat untuk pengukuhan guru besar Ibu kemarin. Sungguh suatu berkat Tuhan yang luar biasa ya Bu ya. Selamat. Saya mungkin tidak ahli dalam bidang finance, tapi saya hanya terpikirkan sesuatu Bu terkait dengan finance, karena kebetulan di BKHI kami juga ada satu international competition bernama Hold Prize, di mana nanti outputnya adalah startup. Pendirian startup begitu. Nah, pertanyaan saya terkait dengan tadi ada sustainable finance ya Bu, dan sempat Ibu singgung juga bahwa dunia sekarang di ekonomi ada bagian-bagian dunia yang memang sangat terdampak begitu ya. Nah, apakah dengan berdirinya startup ini akan membuat sedikit
membantu untuk sustainable finance atau bagaimana Ibu? Karena kayaknya di Indonesia pendirian startup itu lagi gencar-gencarnya juga begitu. Nah, seperti itu aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Deborah, pertanyaan yang menarik ya tentang bagaimana peran startup bisnis ini dalam menjembatani tadi gap yang terjadi dan apakah ini bisa dikaitkan juga dengan sustainable finance yang tadi sudah disampaikan. Oke. Nah, startup bisnis ini biasanya adalah satu istilah yang kita pakai ketika kita merefer pada perusahaan-perusahaan yang baru didirikan begitu ya dengan modal terbatas biasanya, tetapi memang mengapa saat ini startup bisnis itu marak karena startup bisnis yang bermunculan akhir-akhir ini tuh banyak yang berkaitan dengan teknologi begitu, sehingga startup bisnis ini yang menggunakan teknologi sebagai basis usahanya itu kemudian berkembang, tetapi pada suatu tahapan tertentu dari sisi sumber dana dia membutuhkan pendanaan dari pihak luar karena dana yang bisa disediakan oleh pihak startup itu secara mandiri tentu terbatas. Sementara ketika bisnis itu menjadi berhasil, maka membutuhkan dana yang lebih besar. Nah, oleh karena itu mereka nanti akan mulai masuk ke lembaga keuangan ataupun sumber dana atau pemberi dana lainnya untuk mencari dana melakukan ekspansi. Nah, jika dikaitkan dengan sustainable finance, tentu dalam konteks apabila startup bisnis ini memperhatikan aspek lingkungan di dalam bisnisnya akan mendapatkan insentif dalam memperoleh pendanaan yang lebih murah dari sumber-sumber dana tertentu yang menyalurkan pendanaan tersebut. Bisa, artinya green loans dan lain sebagainya biasanya itu memberikan insentif berupa harga yang atau interest yang tidak setinggi, yang ya bukan tidak setinggi ya, tetapi yang menarik dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang tidak memperhatikan aspek lingkungan begitu ya. Kalau ya seperti halnya juga kita tahu dikotomi antara bisnis syariah dengan non syariah. Misalnya kalau bisnis-bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti pabrik bisnis rokok, bisnis alkohol begitu, itu kan tentu tidak akan didanai oleh bank syariah. Nah, hal-hal seperti ini pula saya kira terjadi untuk sustainable finance. Tentu ada pasar yang hendak dibidik oleh penyedia dana yang mencoba menerapkan green finance ini sebagai insentif bagi startup bisnis. Ya, kalau startup bisnis itu memperhatikan aspek lingkungan, tentu akan mendapatkan benefit dari sustainable finance tersebut. Nah, bagaimana dengan mengatasi ketimpangan? Ya, saya kira ketimpangan itu karena sekarang dengan teknologi maka dunia itu tanpa batas. Nah, itu bisa saja misalkan melalui kalau itu platform pendanaan ya seperti yang sekarang kita tahu ini tidak harus terkait dengan startup bisnis ya, tapi misalnya yang saya ingin sampaikan adalah platform fintech yang bisa dipakai juga untuk tujuan sosial dalam arti ketika terjadi ketimpangan dana di suatu region atau negara dan ada kelebihan dana di negara lain bisa dipertemukan lewat platform yang namanya crowdfunding atau urun dana itu ya. Nah, sehingga di situ investor atau mereka yang berlebihan menyalurkan dan dana itu nanti bisa dipakai untuk tujuan-tujuan ketimpangan yang tadi terjadi. Misalnya kalau itu terkait dengan kekurangan bahan pangan, kemudian itu bisa menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan cukup dana dan kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan makanan. Tapi kalau startup dan sustainable finance, saya kira dalam satu siklus hidup dari startup akan ada saat di mana mereka membutuhkan tambahan dana dan disitulah mereka bisa memanfaatkan ke insentif dari sustainable finance apabila mereka melakukan bisnis yang juga masuk dalam kategori green business itu. Begitu Bu Natalia
Deborah, semoga sudah menjawab pertanyaan, tapi kalau belum, monggo nanti saya coba jawab lagi. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya, Bu. Sangat menjawab. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Deborah untuk pertanyaannya dan juga untuk tanggapan dari Bu Apriani. Sepertinya ada pertanyaan di kolom chat, Bu, akan coba saya bacakan dari Pak Bambang Ismanto. Bagaimana SDGs dalam ekonomi masa pandemi COVID, bidang finance dan marketing? Dalam bidang keuangan, penjualan obligasi untuk pembangunan jalan tol merusak sekurang-kurangnya mengurangi sumber daya air dan pertanian. Lalu dalam hal pajak, penghapusan PPNBM lebih berpihak pada industri besar dan konsumerisme mobil yang berpotensi menambah kerusakan lingkungan. Ya, mohon tanggapannya Bu terkait pertanyaan dari Pak Bambang Isman. Silakan. Baik, terima kasih. Ini yang bertanya rekan di dana pensiun ini ya. Jadi pemahamannya terkait keuangan sudah advance. Selamat siang Pak Bambang. Terima kasih pertanyaannya ya. Saya coba jawab satu-satu. SDG dalam ekonomi masa pandemi COVID, bidang finance and marketing. Oke, ini topik pertama dulu ya. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa dalam masa pandemi COVID, pola konsumsi dan produksi berubah ya. Nah, sekarang yang ditanyakan Pak Bambang adalah perubahan pola dalam finance and marketingnya seperti apa, kan begitu. Kalau saya tidak salah menangkap begitu ya. Karena dikaitkan dengan SDG. SDG yang tadi kita bicarakan adalah responsible consumption and production, maka bagaimana dalam konteks responsible production and consumption ini COVID memberikan efek terhadap finance and marketing ya. Kalau jawaban saya untuk yang finance jelas sudah ada kaitannya dengan yang tadi dibicarakan dalam menjawab pertanyaan Ibu Deborah, yaitu munculnya sustainable finance ya, bahwa disadari COVID ini kan juga menjadi bagian dari atau efek dari atau dampak COVID yang masif ini kan juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan iklim, dan perubahan iklim ini kan menjadi salah satu concern dari SDG ya, sehingga kalau sustainable financing itu diterapkan dalam rangka untuk memperhatikan kelestarian lingkungan itu ya, supaya nanti penggunaan sumber daya alam yang oleh perusahaan itu menjadi lebih bertanggung jawab, sehingga di bidang finance sudah nampak bahwa SDG dalam ekonomi masa pandemi COVID ini memunculkan yang namanya tadi sustainable financing, dan kemudian kalau mau yang lebih teknis lagi memunculkan atau memarakkan penggunaan fintech gitu ya, karena dengan adanya COVID dan adanya ini COVID secara umum ya, tidak langsung pada SDG 12, adanya COVID dengan larangan kita atau distance tadi ya, maka kita lebih banyak menggunakan teknologi sebagai sarana bertransaksi. Nah, dengan demikian maka produk-produk fintech ini menjadi salah satu solusi yang bisa mengatasi masalah distance ini. Di sisi marketing jelas berkembangnya e-commerce ya, sehingga pemasaran produk yang tidak lagi dilakukan secara offline, penjualan di toko-toko, tetapi bisa dipindahkan ke ruang penjualannya, showroomnya ke aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan seterusnya. Dan yang menarik yang sekarang kita mau lihat itu kan merger dari yang nanti akan menjadi GoTo, ya, Gojek, Tokopedia, dan juga nanti ada finance-nya di situ, di GoTo itu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, dalam bidang keuangan, penjualan obligasi untuk pembangunan jalan tol merusak sekurang-kurangnya mengurangi sumber daya air dan pertanian. Nah, kemudian dalam hal pajak, penghapusan PPNBM lebih berpihak pada industri besar dan konsumerisme mobil.
Mungkin yang kedua ini dalam bidang keuangan, penjualan obligasi seperti SBN begitu ya Pak, surat berharga negara yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Di satu sisi memang mempercepat pembangunan infrastruktur itu sendiri, tetapi pembangunan infrastruktur itu ternyata punya dampak mengurangi lahan-lahan ya, sehingga sumber daya air dan pertanian terdampak. Oke, itu faktanya, sehingga kemudian mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana penjualan obligasi ini bisa dikaitkan dengan upaya untuk meminimumkan efek merusak. Nah, ini pas sekali Pak Bambang. Jadi ini sudah cocok dengan konsep sustainable financing tadi ya, sehingga bahwa dalam penyaluran dana bagi penjualan obligasi itu, kalau pihak penerbit obligasi dalam hal ini perusahaan infrastruktur seperti Wijaya Karya dan seterusnya itu memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak melakukan perusakan sumber daya air dalam pembangunan jalan tolnya, tentu ini bisa diberikan insentif dan disitulah masuk dalam green business yang bisa mendapatkan pendanaan dalam skema sustainable financing. Terima kasih Pak Bambang, karena ini akan memperjelas sebetulnya konsep green financing itu sendiri. Kemudian dalam hal pajak, penghapusan pajak pertambahan nilai barang mewah lebih berpihak pada industri besar dan konsumerisme mobil yang berpotensi menambah kerusakan lingkungan. Oke, terima kasih. Jadi memang akhir-akhir ini masih ramai dibicarakan tentang PPN ya, pajak pertambahan nilai ya. Pemerintah tampaknya mencoba mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tentu saja membutuhkan investasi asing atau membutuhkan investor supaya membawa dana dan membuat ekonomi ini bertumbuh begitu. Tetapi juga di sisi lain perlu diperhatikan agar pengenaan pajak ini memperhatikan aspek lingkungan, jangan sampai malah memberikan peluang bagi kerusakan lingkungan. Nah, saya kira di sini memang diperlukan wisdom ya dari aturan-aturan yang terkait dengan pajak agar sustainable konsep dari responsible consumption and production itu juga bisa diaplikasikan ke dalam aturan perpajakan. Seperti yang tadi kita sudah lihat, ekosistem dalam sustainable financing salah satunya adalah regulasi atau kebijakan. Nah, tentu ini menjadi catatan bagi pembuatan aturan pajak agar justru ada penalti pajak mungkin dalam hal kalau terbukti bahwa bisnis itu justru berpotensi menambah kerusakan lingkungan. Tetapi ini tentu masih merupakan suatu himbauan ya, karena masalah penetapan aturan itu ada di bawah kendali dari pemerintah. Tetapi sepakat bahwa tentunya hal-hal seperti ini harus dicegah, bahwa ketika kita bicara tentang sustainable financing atau sustainable consumption and production seperti yang sudah ada dalam 10 years framework-nya, maka semua pihak harus berupaya untuk memiliki wawasan yang sama begitu, sehingga termasuk dalam perpajakan perlu dicari komprominya agar di satu sisi memang bisa meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga jangan sampai itu pendapatan short term. Ini poin yang bagus dari Pak Bambang, karena kalau ini yang menjadi concern berarti itu hanya memperhatikan efek jangka pendek. Padahal kita bicara tentang sustainability yang merupakan implikasi jangka panjang, sehingga kita juga harus hati-hati jangan sampai terlalu melonggarkan hal-hal yang memang menguntungkan dalam jangka pendek tetapi merugikan dalam jangka panjang. Sehingga apabila ingin mengamankan jangka panjang ya kita harus berhati-hati di dalam menetapkan PPN itu agar jangan sampai disalahgunakan dan malah membuat konsumerisme mobil dan menambah kerusakan lingkungan karena
tadi bahan polusi-polusi yang ditimbulkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Bambang. Kalau ada yang kurang, monggo ditanyakan lagi, nanti saya coba jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Bu Apriani, mungkin dari Pak Bambang ingin ada tambahan Pak, atau sudah cukup Pak? Oke, terima kasih Prof Ani. Ini pertama kali saya menyebut Prof secara lisan. Semoga menginspirasi kita semua. Jadi hadir juga di tengah-tengah kita itu teman-teman dari NTB. Oh ya, selamat dari STKIP sore. Bima ini juga hadir. Nah, memang betul. Jadi kita selalu berpikir jangka pendek. Jangka menengah aja tidak, apalagi jangka panjang itu, Prof Ani ya. Jadi memang bagus ya. Tapi kalau kita lihat, kita nggak pernah melakukan satu analisis dengan cermat dan sistematis tentang dampak-dampak lingkungan itu dengan baik ya. Sekalipun ada AMDAL, tapi AMDAL sendiri kan nggak pernah diekspos ya, tidak diekspos secara terbuka atau fair. Kalaupun diekspos atau dipublish, hanya orang-orang tertentu yang punya kepentingan itu yang tahu. Jadi sebagai contoh ini ya, jadi Salatiga sebagai contoh Prof Ani, di Jedes itu ada satu pertokoan yang mangkrak itu Prof Ani. Di Jedes itu akhirnya nggak jadi karena nampaknya masalah AMDAL lalin yang tidak bisa memenuhi syarat ya. Nah, jadi itu contoh. Jadi saya memang sangat prihatin dengan penerbitan surat utang, kemudian tadi PPNBM ya dan sebagainya. Kemudian kemarin juga akan dapat PPN untuk jasa pendidikan, makanan dan sebagainya. Tapi SDGs ini saya kira sangat menarik dan hampir-hampir tidak dibahas selama pandemi COVID ini, Prof. Ani. Jadi bagus sekali ini Satya Wacana sudah lebih dari berapa event ya, saya mungkin sudah ikut 4 atau 5 kali event ini, ikut terus ini. Nah, saya melihat jarang sekali universitas yang mencoba membuka ke sana, apalagi Pemda itu sudah, Pemda ini lebih kepada program-program turunan, jadi program-program diversifikasi. Kalau Bappenas bikin, kemudian Bapeda Jateng bikin, kemudian di Salatiga bikin, ya. Jadi banyak rencana tindak, action plan yang dibuat, tetapi setelah dibuat itu ternyata juga nggak pernah dipublish, hanya disimpan di almari gitu ya. Ini saya kira sangat menarik. Nah, sehingga memang dengan pandemi COVID ini luar biasa secara pendidikan. Kita berapa ton buku akhirnya nggak ada yang diproduksi ya, Bu Ani ya. Sekalipun bagi para usaha percetakan sangat berat dengan kondisi ini. Kemudian penggunaan listrik ya terfokus ya, tidak seperti dulu. Kemudian penggunaan air juga nggak sebanyak dulu, bahkan salah satu survei ke mahasiswa saya, mereka pagi hari nggak mandi misalkan. Ini juga bagus juga ya. Jadi mandinya itu sore hari saja, karena pagi dia cukup pas foto katanya, yang penting kelihatan di foto mukanya. Nah, sisi itu sebenarnya bagus sekaliannya, memang pemerintah ini yang harus punya action plan. Kalau pandemi COVID ini kita nggak bisa perkirakan kapan berakhirnya, misalkan dalam jangka pendek, 3 tahun yang akan datang, ini yang harus kita pikirkan bagaimana ini. Tapi sisi-sisi tertentu tentu kita salut dengan pimpinan UKSW membuat webinar Sustainable Development Goals ini, dan juga banyak penghematan yang di kampus kita, jadi pembangunan beton juga nggak terlalu banyak, lebih banyak taman-taman hidup. Ini saya kira sangat menarik ini. Terima kasih Prof. Ani dan teman-teman penyelenggara ini PKHI. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Kita akan langsung bagi Bapak Ibu lainnya, mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskannya di kolom chat. Masih ada 5 menit waktu untuk 1 mungkin atau 2 pertanyaan terakhir dapat diajukan langsung ke Prof. Apriani
Silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Oh iya, sepertinya sudah ada yang, oh sebentar, Bu Apriani belum bisa di-unmute ya Bu, sebentar. Mohon maaf. Oke. Ya, apa sudah bisa? Bu Apriani sudah bisa unmute? Ya, sudah Oh bisa iya, Mas. baik. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Bambang ya Pak Bambang. Tadi ulasannya terkait dengan bagaimana pemerintah seharusnya juga merespon dampak dari pandemi COVID ini di dalam program-program yang disusun. Saya kira ada kemajuan di Kota Salatiga beberapa waktu yang lalu dari bagian perekonomian sempat bertandang ke Fakultas Ekonomika dan mencoba untuk melibatkan pihak kampus dalam kaitannya dengan membuat peraturan tentang penanaman modal ya BUMD, dan ini nanti secara berkelanjutan juga akan ada diskusi-diskusi ekonomi yang melibatkan baik dunia praktis, dunia pemerintah maupun akademisi, sehingga disinilah saya kira interaksi dan diskusi-diskusi ini bisa terjadi dan nanti bisa bermuara pada kebijakan-kebijakan yang lebih memperhatikan perkembangan terkini termasuk SDG tadi. Terima kasih masukannya dan insight-nya Pak Bambang. Baik, kita sepertinya tadi ada pertanyaan, ada yang mengacungkan jari atau menggunakan fitur raise hand. Tadi ada Bu Eva Nita kelihatannya, kalau saya tidak salah. Mungkin masih ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Sudah kami izinkan untuk di-unmute. Baik, thank you very much for the attention that's given to me. Well, I would like to give my question about responsible consumption and production. I just read the book about business of humanity. Maybe you have to read about it and how what is industry, ya bagaimana sebuah perusahaan itu bisa bertahan lama dengan menerapkan business of humanity, bukunya Bapak John Camillus ya Bu. Jadi di situ di India diceritakan bahwa sebuah perusahaan bisa bertahan lama ketika mereka mengambil tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab lingkungan. Dan salah satu perusahaan yang berani mengambil tindakan ini selama 20 tahun adalah Denon gitu, perusahaan Denon, dan mereka menyekolahkan anak-anak miskin di India dengan memberikan hewan ternak kepada orang tua mereka, lalu hingga sekarang bahkan anak-anak ini sudah bekerja di beberapa perusahaan di Amerika, sehingga anak-anak India memiliki perbedaan dari 20 tahun yang lalu hingga saat ini begitu. Kira-kira di Indonesia sendiri Bu, kalau boleh tahu, adakah perusahaan juga yang seperti itu, atau adakah pemerintah juga melakukan hal yang sama terhadap perusahaan-perusahaan ini seperti itu? Jadi perusahaan-perusahaan ini yang sudah memberikan dampak bagi anak-anak di Indonesia khususnya, atau bagi lingkungan di Indonesia paling tidak, atau bahkan di Salatiga Bu, kalau ada contohnya, adakah begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu siapa tadi? Bu Eva Anita, Bu. Bu Eva Anita, thank you for the question about corporate social responsibility, if I'm not mistake. Ya, jadi tentang tanggung jawab sosial perusahaan ini sebetulnya, tetapi lebih pada contoh-contoh konkret ya. Kalau yang saya tahu itu ada yang namanya High Desert Indonesia, yaitu produsen madu yang merupakan bisnis MLM, merupakan salah satu yang mendirikan atau founder dari sekolah di Malang ya, sekolah Indonesia ya, saya selalu cinta Indonesia, itu nama perusahaan di sini ya, tapi ada sekolah di Malang itu yang memang betul-betul diadres untuk orang-orang yang tidak mampu tetapi dididik menjadi entrepreneurs ya. Jadi itu contoh nyata bagaimana kontribusi dari bisnis juga untuk bisa memajukan masyarakat ya. Dan itu kalau saya lihat video-videonya menunjukkan bagaimana
mahasiswa atau bukan mahasiswa ya, anak-anak sekolah menengah yang berlatar belakang kurang mampu. Jadi memang hanya yang diterima di situ hanyalah anak-anak dari sekolah menengah yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu atau anak yatim atau anak piatu begitu ya, yang nanti dididik betul-betul supaya mempunyai masa depan yang lebih baik begitu. Dan itu sudah terjadi. Dan saya kira banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai program-program corporate social responsibility ya. Dan kalau di Salatiga saya kira perusahaan yang ada ini kan terbatas jumlahnya ya, yaitu Selalu Cinta Indonesia, kemudian untuk yang memproduksi tekstil ya sekarang sudah tidak lagi ini. Kalau itu saya memang tidak terlalu update Bu Elita tentang corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang ada di Salatiga. Mungkin Pak Bambang atau teman-teman lain dari yang hadir bisa memberi contoh atau informasi yang lebih lengkap kepada Ibu Elita tentang program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, di Salatiga, maaf. Kalau di Freeport kan ada juga yang misalkan saja untuk memberi beasiswa, kemudian tetapi kalau yang tadi seperti yang dituliskan oleh Bapak John di buku Business of Humanity, nah ini saya mesti mencari dulu referensi ya. Saya pada saat ini saya belum punya bayangan yang holistik seperti itu, karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Elita itu adalah suatu holistic view of developing people ya. Jadi tidak hanya bantuan-bantuan yang parsial, tetapi ini yang komprehensif ya, sehingga dampaknya dalam jangka panjang itu bisa terasa. Semacam ada model village model juga yang mungkin nanti bisa dikembangkan sehingga efeknya kelihatan dalam jangka panjang. Ya seperti juga konsep social entrepreneurship-nya Muhammad Yunus sebetulnya, tetapi kalau selama ini seperti konsep-konsep yang digagas oleh Muhammad Yunus itu Grameen Bank dan sampai ke social entrepreneurship-nya itu adalah oleh Muhammad Yunus, tetapi ini yang ditanyakan kalau saya tidak salah menangkap adalah yang diselenggarakan oleh perusahaan. I'm sure there should be, but I cannot give you the exact name of the company because I do not did any research yet about that. Maybe that's my answer, Ibu Elita. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Bu Apriani. Ya, terima kasih. Oh, sepertinya ada tambahan tanggapan dari Pak Bambang ya. Ya. CSR perusahaan atau korporasi di Salatiga belum tampak kegiatan dan jumlahnya. Usulan perlu regulasi dari pemerintah Kota Salatiga untuk mendorong perusahaan dalam melakukan corporate social responsibility. Ya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pak Bambang. Ya. Mungkin karena waktu sudah semakin hampir mendekati usai, untuk sesi tanya jawab kami akan tutup. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara hadirin dari webinar series SDGs yang ke-12 di sore hari ini. Sebelum kita ke sesi foto bersama, mungkin kami ingin mengundang Prof. Apriani untuk memberikan satu atau two statements, closing statements mungkin terkait SDGs tema yang ke-12 ini. Ya, silakan. Terima kasih. As my closing statement, I would like to urge every participant here today to start with ourselves on being responsible how we do our consumption ya. Jadi closing statement saya adalah kita tidak usah mulai jauh-jauh dulu, tetapi mulailah dari diri kita sendiri dalam menerapkan SDG 12 ini dengan mengubah
atau melihat dulu, mengoreksi cara kita berkonsumsi, dan apabila ada yang keliru dalam cara kita berkonsumsi selama ini, maka kita bisa coba untuk mengubahnya, seperti lebih sadar untuk hemat listrik, untuk membawa kantong belanja non plastik ketika kita berbelanja kalau nanti COVID ini sudah berlalu, gitu ya, dan melakukan hal-hal sederhana lain yang bisa berdampak panjang kepada lingkungan ini. Demikian juga dari sisi produksi, apabila ada di antara kita yang mungkin sekaligus menjadi produsen, bisa lebih peduli lingkungan demi kelestarian alam yang kita cintai. Maybe that is all from me, Pak Rian, and I would like to apologize for any shortcomings in my presentation. But anyway, I thank you very much for the opportunity given to me, and sharing a little bit about responsible production and consumption, and maybe success for the BKHI on conducting the next SDG. Thank you very much. Thank you very much for the closing statement, Bu Apriani. And we'll now give a round big applause to virtual applause to Bu Apriani by clicking reaction button and then clicking the clap hands button ya. Mari kita sama-sama memberikan virtual salam tepuk tangan secara virtual dengan mengklik tombol reactions dan klik tombol clap. Baik, kita akan langsung ke sesi foto bersama sebelum kita masuk ke pemberian link evaluasi dan absensi. Mohon bantuan dari seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan videonya. Apabila dimungkinkan, sekali lagi kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan video. Kita akan melakukan sesi foto bersama selama 1-2 menit ke depan. Kami mohon bantuan dari seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan fitur video. We would like to ask all of our participants, honorable speakers, and honorable participants to enable their video. So please enable your video now. Baik, kita akan mulai mengambil foto dari slide yang pertama. Mohon memberikan senyuman. 1, 2, dan 3. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mohon tetap tahan posisinya. 1, 2, dan 3. Baik, next selanjutnya. 1, 2, dan 3. Baik, yang selanjutnya lagi 1, 2, dan 3. Baik, dan slide terakhir 1, 2, dan 3. Baik. Terima kasih sudah mengaktifkan fitur videonya. And once again, thank you very much to Professor Apriani Dorcas Rabuatahau in giving today's presentation. It is a very insightful presentation. And now let me share the evaluation form for today's event. Baik, kami akan bagikan link untuk evaluation form yang sudah dapat diakses melalui kolom chat. Mohon untuk mengisi alamat email dengan benar agar e-certificate dapat langsung terkirimkan ke alamat email Bapak Ibu yang sudah diisi dalam form tersebut. Lalu untuk link materi juga akan terlampir di dalam email yang ada e-certificate-nya tersebut. Lalu mohon juga untuk subscribe ke channel YouTube BKH UKSW karena rekaman dari seluruh sesi webinar SDGs akan kami upload di sana. Saat ini sudah ada rekaman hingga sesi ke-11. Nanti akan segera kami susukan untuk sesi di hari ini. Dan once again, we would like to thank you to all honorable speakers and participants for attending this afternoon session. This is our 12th SDGs webinar series. We will see you again on the next series of SDGs webinar in 2 weeks. Jadi di minggu depan kita ada jeda, karena minggu depan ada pelaksanaan wisuda di UKSW. Jadi untuk sore hari Jumat minggu depan
belum ada webinar SDGs, tapi di minggu depannya lagi, di tanggal 2 Juli 2021, kita akan sampai di tema SDGs yang ke-13, yaitu Climate Action. Jadi tentang lingkungannya, di tema SDGs yang ke-13, di tanggal 2 Juli 2021, hari Jumat di jam yang sama, jam 15 sampai 17 sore. Thank you for attending this afternoon session. Have a nice weekend, have a nice afternoon, and thank you very much. Thank you for our participant. Terima kasih Mas Rian. Saya izin live ya. Terima kasih Bu Apriani. Selamat sore. Terima kasih Bu.